Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul The Last Frontier. Film ini bercerita tentang salah satu dari pertempuran patriotik raya yang sangat terkenal karena berhasil memukul balik Nazi dari Soviet. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Pada bulan Oktober 1941, pasukan Nazi tinggal berjarak 200 km dari Moskow dalam ambisi Hitler untuk menaklukkan front timur. Di kota Podolsk yang terletak di selatan Moskow, para kadet infanteri sedang dilatih menggunakan senjata artileri guna menangkal pergerakan tank-tank Nazi melalui simulasi perang. Salah satu kadet yang bernama Lavrov memiliki kemampuan membidik yang sangat baik. Namun selama latihan itu dia menggunakan kemampuannya untuk bermain-main dengan merusak tali pengikat simulator tank. Merasa menang dengan usia para kadet yang rata-rata masih remaja? Enggak juga sih, kadang geosilnya juga masih ada. Tapi mengingat Soviet sedang mengalami situasi darurat, terlebih para kadet ini sedang dipersiapkan untuk menjadi komandan. Maka tindakan yang dilakukan Lavrov barusan sangatlah tidak dibenarkan oleh Kolonel Ivan Strelbitsky, kepala sekolah di situ. Selama berlatih di situ, Lavrov dan temannya Dmitri tertarik pada seorang perawat bernama Masha. Mereka sepakat nggak saling nyalip dan membiarkan Masha yang memilih di antara mereka berdua. Tapi emang dasar bocah nakal, diam-diam Lavrov menemui Masha yang sedang tidur di meja jaga dan memberinya bunga. Dia pun buru-buru ngumpet saat dokter militer Nikita masuk ke situ. Lalu ketika Nikita menyadari keberadaan Lavrov, dia pun buru-buru pergi. Setelah itu Masha menemui Lavrov dan ternyata dia juga suka sama Lavrov. Singkat cerita, kecurangan Lavrov diketahui oleh Dmitri. Dan saat Lavrov cerita kalau Masha telah menciumnya, kemarahan Dmitri memuncak. Alhasil mereka berdua berantem. Akibatnya mereka berdua akan dihukum kurungan selama 5 hari. Situasi genting dihadapi Soviet ketika rombongan Heeres Gruppe Mitte Satuan Darat Grup Tengah pasukan Nazi Jerman yang ditugaskan untuk melancarkan operasi Barbarossa semakin mendekat ke Moskow melalui jalur barat daya yang gak dijaga oleh tentara merah. Untuk memperlambat pergerakan Nazi sambil menunggu pasukan utama dari timur datang, Komando Soviet melalui Letnan Jenderal Elisev memerintahkan para kadet di Podolsk menjaga garis pertahanan di Deselinskoye, 150 km dari Moskow, kurang lebih selama 5 hari. Kebetulan pada hari itu sedang diadakan festival di sekolah militer Podolsk. Di saat para kadet masih menikmati acaranya, Kolonel Strelbitsky segera mengumpulkan mereka dan memberitahu tugas yang diberikan oleh komando militer Soviet. Sementara itu, Lavrov dan Dmitri hanya bisa menyaksikan rekan-rekannya dari dalam sel. Сейчас зависит исход всей битвы с фашистской гадиной, но не сдавайтесь. Lavrov pengen banget ikut perang dan mengusulkan untuk kabur. Tapi Dmitri nggak mau karena dia tipe orang yang taat peraturan. Saat masa berpamitan, Lavrov pun berjanji akan segera menyusul setelah hukumannya selesai. Gak pakai lama, hukuman Lavrov dan Dmitri langsung selesai hari itu juga karena Strelbitsky menugaskan Letnan Aleskin buat bawa mereka ke garis depan. Selain para kadet infanteri, tim medis juga ikut berangkat. Nikita juga berpesan kepada anaknya, Slava, agar jangan melakukan hal bodoh selama di pertemuan.
Setelah diberitahu oleh Slava, Masya buru-buru mencari Lavrov. Tapi yang dicari sudah jalan bersama batalionnya. Ketika Masya sedang meratapi kepergian Lavrov, dari kejauhan Dimitri memandanginya dengan galau. Rombongan Aleskin juga dijegat oleh warga yang anaknya secara mendadak dikirim ke pertempuran. Dan kebetulan istrinya Aleskin ada di situ bersama anak mereka. Aleskin berpamitan pada mereka dan melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan warga yang harus mengungsi. Ketika sudah agak jauh, secara mengejutkan rombongan itu diserang oleh Luftwaffe yang berhasil menerobos pertahanan udara Soviet. Karena berisi amunisi yang mudah meledak, Kadet Tachenko menjauhkan truk yang terbakar dari kerumunan. Gak lama truk itu meledak dan Tachenko berhasil keluar dengan selamat. Selain merusak beberapa kendaraan, serangan barusan juga menewaskan seorang kadet. Sesampainya di Jalan Warsawa, mereka bertemu dengan pasukan gerilyawan yang dipimpin oleh Kapten Ivan Starchak. Karena nggak saling kenal, Starchak dan Komandan Infanteri Letnan Senior Mamchit saling mengancam. Mengira masing-masing adalah pasukan Nazi yang sedang menyamar. Beruntungnya di antara mereka ada yang saling kenal. Mereka adalah Lavrov dan temannya waktu di panti asuhan, Yerokin. Sehingga kesalahpahaman dapat teratasi. Singkat cerita, setelah membangun pertahanan di sekitar jalan, mereka kedatangan resimen infanteri ke-57 Wehrmacht. Melalui serangan kejutan, para kadet menghancurkan tank Panzer dengan artileri mereka. Namun segera dibalas oleh Nazi. Dalam kekacauan itu, Lavrov meninggalkan artilerinya dan bergabung dengan pasukan gerilyawan. Ketika berhadapan dengan seorang Nazi yang kehabisan amunisi, Lavrov nggak tega ngebunuhnya, yang pada akhirnya dibunuh oleh Starchak. Setelah pertempuran selesai, Lavrov dimarahi oleh Starchak di depan mayat kadet yang tewas karena meninggalkan artilerinya. Akibatnya dia dihukum oleh Mamchit dengan diturunkan pangkatnya menjadi pembawa amunisi. Sementara itu di Linskoye, Strelbitsky sangat marah karena benteng pertahanan belum jadi, padahal kadetnya udah pada sampai. Dan sekali lagi komando Soviet mengingatkan Strelbitsky bahwa tugas pasukannya adalah menahan pasukan Nazi selama mungkin sampai pasukan bantuan tiba dan melakukan serangan balasan. Kembali ke Jalan Warsawa, pertempuran kedua kembali pecah dan pengganti Lavrov meleset bidikannya. Sehingga saat tembakan berikutnya, Lavrov memperbaiki bidikan artilerinya dan tepat sasaran. Setelah bertahan selama 5 hari di garda terdepan dan menghancurkan banyak tank, Lavrov akhirnya tersungkur terkena tembakan pasukan bermotor Nazi. Dia yang terluka cukup parah dibawa ke Linskoye oleh Masya, bersamaan dengan penarikan pasukan di garda terdepan. Keesokannya, garis pertahanan pertama di Linskoye dibombardir oleh Luftwaffe hingga hancur.
Sedangkan garis pertahanan kedua yang dipimpin oleh Aleskin hanya bisa menyaksikan banyak rekannya yang tewas karena rapuhnya benteng pertahanan yang dibuat secara panik. Mereka yang selamat pun bergegas kembali ke posisi bertahan. Gak lama kemudian pasukan infanteri Nazi yang didampingi puluhan tank sampai di desa. Dan pecahlah pertempuran di hari itu yang berakhir dengan mundurnya pasukan Nazi. Malamnya, Dmitri menemui Lavrov yang sudah agak mendingan. Karena dia nggak ikut bertempur di garis terdepan, Dmitri nggak tahu kalau banyak kadet di sana yang tewas. Di tempat lain, Starchak sedang mengintai markas Nazi di kawasan Danau Semyonovsky yang sedang mengumpulkan kekuatan infanterinya dan melaporkannya ke komando. Di rapat komando, mereka kedatangan Mayor Dementiev, komandan batalion artileri misil, yang membawakan mereka senjata baru untuk menyerang posisi Nazi. Karena senjata itu sangat dirahasiakan, Dementiev sampai mewaspadai Lavrov dan Dmitri yang dia temui di jalan. Setelah rombongan pergi, Lavrov dan Dmitri menyaksikan agen Nazi yang sedang membuntuti Dementiev dan membunuh seorang warga. Di tempat lain, Starchak dan Pakomov masih mengintai sampai keesokan harinya dan berencana merampok makanannya perwira Nazi karena mereka belum makan. Tanpa mereka ketahui, pasukannya Dementiev menembakkan misilnya ke markas Nazi di mana mereka berada. Di tengah kekacauan, Starchak dan Pakomov berhasil merampas makanan dan menangkap perwira Nazi. Penyerangan itu disambut sukacita oleh tentara merah. Mereka bahkan mendapatkan informasi berharga dari prajurit Nazi yang ditangkap oleh Starchak. Gak pakai lama, pasukan Nazi langsung melancarkan serangan balasan. Dimulai dengan menjatuhkan bom asap untuk mengaburkan pandangan tentara merah, sehingga infanteri mereka bisa menyeberangi jembatan dan bertempur dengan pasukan merah di pos pertama. Para kadet yang belum punya pengalaman itu menjadi bulan-bulanan tentara Nazi, hingga sebagian besar dari mereka harus tewas. Sudah kehilangan banyak prajurit, pertahanan di Linskoye juga harus kehilangan setengah prajuritnya lagi. Karena dikirim untuk menjaga pertahanan di desa Bolshaya Subinka yang sedang diserang oleh Nazi. Kita diperlihatkan mereka dibom sampai kaki Slava harus putus. Dibakar juga sampai Tachenko hangus dan akhirnya mereka semua ditembak sampai mati. Kecuali Dmitri yang berpura-pura mati. Di pos medis hanya ada satu orang dari Bolshaya Subinka yang kembali, itu pun sedang sekarat. Mengetahui para kadet di sana telah dibantai, di mana salah satunya adalah anaknya, Nikita menuntut Strelbitsky agar para kadet itu diberi penghormatan karena sampai saat ini nama-nama mereka nggak ada di komite perang. Kembali ke pertahanan Linskoye. Ketika Pakomov dan unitnya sedang berjaga, pesawat Nazi mulai menyebarkan selebaran untuk menyerah karena telah berhasil menembus Bolshaya Subinka. Malamnya, seorang kadet memasang peledak di jembatan desa Linskoye agar tank Nazi nggak bisa lewat.
Tapi karena lukanya sudah sangat parah, dia meledakkan jembatannya bersama dirinya sendiri. Sebelum Nazi kembali menyerang, para kadet yang sudah terluka menolak untuk dipindahkan ke rumah sakit dan berniat kembali ke garis pertahanan. Tapi Strelbitsky menolak permintaan mereka. Karena tujuan misi ini adalah menahan pergerakan Nazi selama mungkin, bukannya mengorbankan diri. Apalagi dia membutuhkan mereka untuk menjadi komandan perang di kemudian hari. Dari semua prajurit yang terluka, hanya Lavrov yang menentang perintah Strelbitsky. Dan kembali ke garis depan walaupun sudah dilarang juga oleh Masya. Ketika mereka akan dipindahkan menggunakan truk, Lavrov dibantu oleh Dmitri ngumpet di barisan prajurit yang sehat tanpa diketahui oleh petugas. Setelah itu, Lavrov ditempatkan di garis pertahanan ketiga yang dikomandoi Letnan Savopalov. Di sana Masa memberitahu bahwa mereka akan segera ditarik mundur karena bantuan sebentar lagi datang. Nggak berselang lama mereka begitu gembira saat rombongan tank Soviet mendekat. Namun ternyata itu adalah rombongan tank Nazi dengan bendera Soviet yang tiba di situ setelah memutar lewat Bolshaya Subinka. Kemudian garis pertahanan ketiga melakukan penyerangan kepada rombongan tank Nazi dan terjadi pertempuran di situ. Откуда же они взялись? Неужели через Большую Шубинку прошли? Hal yang sama juga terjadi di garis pertahanan kedua, di mana terlihat pertempuran dengan tank Nazi dan pasukan infanterinya yang berhasil lolos. Ketika kekacauan sedang berkecamuk di pos 2, komando memerintahkan penarikan pasukan karena pasukan bantuan telah tiba. Lavrov mengajukan diri untuk menyampaikan ke Aleskin di pos 2. Sebelum Lavrov sampai, Dmitri keburu ditembak oleh Nazi. Dan gak terselamatkan walaupun Masa sudah berusaha menolongnya. Маш. Митька, да посмотри на меня! Kemudian saat bertemu dengan Aleskin, Lavrov menyampaikan perintah buat mundur. Aleskin mengerti dan memerintahkan Lavrov buat bawa pasukannya mundur. Sementara dia akan menjadi pengalih. Emang dasarnya nggak penurut, Lavrov malah ikut membantu Aleskin, begitu juga Masya, dan menghancurkan beberapa tank. Огонь! Выстрел! До сих пор Вовку не свозил. С автоматами совсем рядом, у меня патроны закончились. Dan saat tersisa satu tank lagi, pos mereka dilempari granat bersama Masya yang tertembak. Pada kesempatan terakhir itu, Lavrov berhasil membidik seperti saat latihan dan menembak meriam tanknya hingga hancur. Sebelum pos mereka meledak dan membunuh mereka bertiga. Para kadet yang selamat mundur dari Linskoye di bawah hujan salju dan digantikan oleh pasukan utama yang memberikan mereka penghormatan. Dari sekitar 3.500 kadet Podoks yang dikerahkan, diperkirakan 2.500 dari mereka gugur dalam pertempuran setelah berhasil menghambat pergerakan Nazi dan menghancurkan 271 tank musuh. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora?